Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Amiruddin SPDI MPDI selaku mata kuliah Filsafat Pendidikan pada semester 4. Baiklah, saya Elisna Fitra, NIM saya 2019 1513464. Baiklah, pada kesempatan malam hari ini saya akan mengumpulkan tugas ujian akhir semester. Untuk yang pertama, apa masalah pendidik guru Islam saat ini dan apa solusinya? Problematika pendidikan Islam, problematika ontologi pendidikan Islam secara mikro. Setelah ilmu pendidikan Islam menyangkut seluruh komponen yang termasuk dalam pendidikan Islam, sedangkan secara makro objek formal ilmu pendidikan Islam ialah upaya normatif sesuai dengan ajaran dan nilai yang terkandung dalam fenomena kauliyah dan kauniyah. Keterkaitan pendidikan Islam dengan sistem sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama, baik dalam skala kedaerahan, nasional, maupun internasional. Objek kajian pendidikan Islam senantiasa bersumber dari landasan normatif Islam, yaitu Al-Quran, kauliyah, melalui pengalaman batin Nabi Muhammad SAW yang kemudian kita kenal dengan wahyu, kemudian disampaikan kepada seluruh umat dan alam semesta kauniyah. Dari kedua landasan inilah kemudian digali dan dikaji sehingga melahirkan konsep dan teori pendidikan yang dapat dipakai untuk membangun ilmu pengetahuan Islam daripada komponen-komponen lainnya, sebab metode atau pendekatan tersebut paling dekat dengan upaya mengembangkan pendidikan Islam baik secara konseptual maupun aplikatif. Epistemologi pendidikan Islam bisa berfungsi sebagai pengkritik, pemberi solusi, penemu, dan pengembang. Pendekatan epidemiologi metode tertentu sebab mengaji proses pengetahuan di hadapan siswa dibandingkan hasilnya. Pendekatan yang dapat dipakai untuk membangun ilmu pengetahuan Islam daripada komponen-komponen lainnya, sebab metode atau pendekatan tersebut paling dekat dengan upaya mengembangkan pendidikan Islam baik secara konseptual maupun aplikatif. Epistemologi pendidikan Islam bisa berfungsi sebagai pengkritik, pemberi solusi, penemu, dan pengembangan. Pendekatan epistemologi memerlukan cara atau metode tertentu, sebab ia menyajikan proses pengetahuan di hadapan siswa dibandingkan hasilnya. Pendekatan epistemologi ini memberikan pemahaman dan keterampilan yang utuh dan tuntas. Seseorang yang mengetahui proses sesuatu kegiatan pada pengetahuan hasilnya. Sebaliknya, banyak yang mengetahui hasilnya tetapi tidak mengetahui prosesnya. Bisa dipastikan bahwa jika pendekatan epistemologi ini benar-benar diimplementasikan dalam proses pembelajaran mengajar di lembaga pendidikan Islam, siswa dapat memiliki kemampuan memproses pengetahuan dari awal hingga wujud hasilnya. Jika pendidikan Islam mengedepankan pendekatan epistemologi dalam proses pembelajaran mengajarnya, maka pendidikan Islam akan banyak menelurkan lulusan yang berjiwa produsen, peneliti, penemu, penggali, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Karena epistemologi merupakan pendekatan yang berbasis proses, maka epistemologi melahirkan konsekuensi logis dan problematika yang kompleks, yaitu pendidikan Islam seringkali dikesankan sebagai pendidikan yang tradisional dan konservatif.
Hal ini wajar karena orang memandang bahwa kegiatan pendidikan Islam dihinggapi oleh lemahnya pengguna metodologi pembelajaran yang cenderung tidak menarik perhatian dan memperdayakan. Selanjutnya, pendidikan Islam terasa kurang konsen terhadap persoalan bagaimana mengubah pengetahuan agama yang bersifat kognitif menjadi suatu makna dan nilai yang perlu diinternalisasikan dalam seseorang lewat berbagai cara, media, dan forum. Selanjutnya, metodologi pengajaran agama berjalan secara konvensional, tradisional, yakni menitik beratkan pada aspek korespondensi tekstual yang lebih menekankan yang sudah ada pada kemampuan. Selanjutnya, komponen dalam pendidikan Islam, tujuan pendidikan dan tenaga pendidikan, peserta didik dan ala-ala pendidikan Islam dan lingkungan atau konteks pendidikan. Ketika dikaitkan dengan dimensi aksiologis, maka terdapat problem antara lainnya. Tujuan pendidikan Islam kurang berorientasi pada nilai-nilai kehidupan masa yang akan datang, belum mampu menyiapkan generasi yang sesuai dengan kemajuan zaman. B. Pendidikan dan tenaga pendidikannya mulai memudar dengan awal pendidikan Islam tentang konsep nilai ibadah, dakwah syiar Islam. Pendidikan juga disibukkan dengan hal-hal teknis seperti tunjangan honor, tunjangan fungsional, dan tunjangan sertifikasi. Selanjutnya, di kalangan peserta didik pun dalam menuntut ilmu cenderung mengesampingkan nilai-nilai ihsan, kerahmatan, dan keamanah dalam mengharapkan ridho Allah. Solusi alternatif dari problem ontologi pendidikan Islam. Ontologi merupakan cabang fungsi filsafat yang berhubungan dengan hakikat hidup. Etimologi diartikan juga dengan hakikat apa yang terjadi masalah-masalah pendidikan Islam. Yang menjadi perhatian ontologi menurut Muhaimin adalah dalam penyelenggaraan pendidikan Islam diperlukan pendirian mengenai pandangan manusia, masyarakat, dan dunia. Lalu pendirian mengenai pandangan manusia, masyarakat, dan dunia yang seperti apa atau yang bagaimana yang dihendaki dan sesuai dengan pendidikan nasional. Menurut Al-Quran, manusia diberi tugas Allah sebagai khalifah manusia, mendapatkan wewenang dan kuasa untuk melaksanakan pendidikan terhadap dirinya sendiri, dan manusia pun mempunyai potensi untuk melaksanakan. Dengan demikian, pendidikan merupakan tanggung jawab manusia. Implikasi dimensi etimologi dalam kurikulum pendidikan ialah bahwa pengalaman yang ditanamkan kepada peserta didik tidak hanya sebatas pada alam fisik tapi juga alam terbatas. Maksud alam tersebut adalah alam rohani atau spiritual yang mengantarkan manusia pada kepribadian. Di samping itu pula juga ditanamkan pengetahuan tentang hukum dan sistem kesemestaan yang melahirkan perwujudan harmonis dalam alam semesta yang menentukan kehidupan manusia di masa depan. Solusi alternatif dari problema epistemologi pendidikan Islam. Problema epistemologi pendidikan Islam dapat diatasi dengan melaksanakan langkah-langkah berikut. 10 departemen agama Republik Indonesia, Al-Quran dan terjemahan. Menghilangkan paradigma dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum. Ilmu tidak bebas nilai tetapi bebas untuk dinilai. Itulah sebabnya diperlukan adanya pencerahan dalam mengupayakan integrasi keilmuan. Selanjutnya, merubah pola pendidikan Islam indoktrinasi menjadi pola partisipatif antara guru dan murid. Pola ini memberikan ruang bagi siswa untuk berpikir kritis, otomatis, dinamis, inovatif, memberikan alasan-alasan yang logis. Bahkan, siswa dapat pula mengkritisi
pendapat guru jika terdapat kesalahan. Intinya, pendekatan epistemologi ini menuntut pada guru dan siswa untuk sama-sama aktif dalam proses belajar. Selanjutnya, merubah paradigma ideologis menjadi paradigma ilmiah yang berpijak pada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sebab paradigma ideologis ini karena otoritasnya dapat mengikat kebebasan tradisi ilmiah, kreatif, terbuka dan dinamis. Praktis paradigma ideologis tidak memberikan ruang gerak pada penalaran atau pemikiran bebas, bertanggung jawab secara argumentatif. Padahal wahyu sangat memberikan keleluasaan bagi akal manusia untuk mengkaji, meneliti, melakukan observasi dan menemukan ilmu pengetahuan 13 dengan penunjukan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan paradigma ilmiah saja tanpa berpijak pada wahyu tetap akan menjadi sukarela kepada itu. Agar epistemologi pendidikan Islam berwujud, maka konsekuensinya harus berpijak pada wahyu Allah. Selanjutnya, guna menopang dan mendasari pendekatan epistemologi ini, maka perlu dilakukan rekonstruksi kurikulum yang masih sukurel dan bebas nilai spiritual ini menjadi kurikulum yang berbasis tauhid, sebab segala ilmu pengetahuan dapat yang bersumber pada hasil penelitian pada alam semesta. Ayat kauniyah maupun penelitian terhadap ayat kauliyah atau nakiyah, Al-Quran dan Al-Sunnah merupakan ilmu Subhanahu wa ta'ala. Ini berarti bahwa semua ilmu bersumber dari Allah, realisasinya bagi penyusun kurikulumnya. Selanjutnya, ada apa dengan peserta didik saat ini dan bagaimana solusinya? Baiklah, di sini saya akan menjawab yang B tentang peserta didik. Saya akan menjawab yang B, ada apa dengan peserta didik saat ini dan bagaimana solusinya. Tentang pendidikan di masa pandemi, semua orang harus jadi guru. Berita utama tentang peserta didik di masa pandemi, semua orang harus jadi guru. Membuat pola pendidikan berubah. Semula proses belajar mengajar dilakukan dengan tatap muka, tetapi kini proses belajar mengajar dilakukan secara jarak jauh, daring, dengan memanfaatkan jaring internet serta teknologi informasi dan komunikasi. Dari segi manfaat dilakukannya pembelajaran jarak jauh PJJ telah menjejakkan proses pendidikan di tanah air ke arah digitalisasi. Namun di sisi lain, hal itu juga menimbulkan hambatan bagi daerah yang mengalami kendala akses internet dan ketiadaan gawai karena rendahnya tingkat ekonomi masyarakat. Pelajaran daring cukup sulit untuk dilakukan. Selain itu, proses belajar mengajar yang membutuhkan praktek secara langsung juga mengalami kendala. Moderasi beragaman kementerian, koordinator bidang membangun manusia kebudayaan Kemenko menjelaskan, untuk mengatasi hal itu dibutuhkan inovasi khususnya oleh pihak guru dan sekolah dalam memanfaatkan keadaan serba terbatas. Hal itu dijelaskan Deputi Agus saat memberikan arahan dalam sosialisasi terobos pemanfaatan TIK sederhana untuk mengatasi hambatan PJJ secara daring via aplikasi Zoom dan dihadiri sebanyak ratusan perwakilan sekolah dari berbagai daerah. Selanjutnya, pembatasan sosial berskala besar. Kelola waktu dengan baik. Atur waktu belajar Anda agar Anda tidak mengalur ulur waktu dalam mengerjakan tugas.
Cari tempat nyaman, siapkan perangkat yang dibutuhkan, komunikasi dengan pengajar dan teman belajar, jaga kebersihan. Selanjutnya saya akan menjawab dari pertanyaan, apa kekurangan dan kelebihan kurikulum pendidikan saat ini dan apa solusinya. Ditemukan beberapa problematika kurikulum pendidikan Islam, antara lain padatnya materi tetapi minim nilai, dominasi aspek kognitif dan kurang memperhatikan perkembangan peserta didik, serta dominasi pendekatan normatif dalam pengembangan isi kurikulum. Selanjutnya, sistem pendidikan Islam yaitu dasarnya adalah akidah Islamiyah, iman atau al-akidah al-Islamiyah, menjadikan akidah sebagai landasan di dalam pendidikan, membentuk kepribadian Islam dan memberikan keterampilan dalam ilmu kehidupan. Tolak ukur bukan sekedar berupa nilai pendidikan terpadu. Menjawab lagi, mengapa lembaga pendidikan Islam, misalnya NIM, MTS, MAN, kurang diminati oleh pelajaran Islam dan lebih memilih sekolah SD, SMP, dan SMA. Untuk yang pertama, harga menentukan kualitas sudah menjadi rahasia umum. Biaya masuk dan bulanan di sekolah swasta cukup tinggi. Hal inilah yang menjadi jaminan bahwa sekolah swasta memiliki kualitas terbaik dibandingkan sekolah negeri. Bagi orang tua siswa, harga bisa dikatakan nomor 2, tetapi pendidikan ilmiah dan karakter adalah nomor 1. Hanya di sekolah swasta, pendidikan ilmiah melalui kurikulum plus dan pendidikan karakter melalui pendalaman agama bisa siswa dapatkan. Yang kedua, kualitas layanan sekolah swasta menjamin semua layanannya berkualitas terbaik, mulai dari layanan pendidikan, sarana dan prasarana, kenyamanan lingkungan, kegiatan sekolah, dan keamanan. Baca juga, jangan sampai murid lebih pintar dari gurunya. Cara sekolah menjalin kemitraan dengan pihak lain. Resep agar sekolah bisa membuat gurunya menjadi kreatif, tidak membuat orang tua merasa dibebani. Diharuskan membayar lebih karena sudah pasti diimbangi dengan kualitas layanan terbaik yang akan diterima anaknya selama berada di sekolah. Yang selanjutnya, kualitas pengajaran profesional. Semua pengajar atau guru di sekolah swasta harus memiliki kemampuan lebih di bidangnya lewat tahapan seleksi yang ketat. Pengajar di sekolah swasta sudah pasti memiliki kompetensi terbaik dan dituntut untuk mengajar secara profesional. Kualitas penting untuk pendidikan siswa. Oleh karena itu, orang tua tidak perlu khawatir menyekolahkan anaknya di sekolah swasta karena akan selalu dibimbing oleh tenaga pengajar profesional yang dapat memahami kemampuan setiap anak didiknya. Saya akan menjawab dari pertanyaan nomor 2. Apa yang dimaksud dengan masyarakat? Apa yang harus dilakukan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, masyarakat merupakan sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Peran peserta masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 20/2003 tentang Sikdiknas pada bab 15 pasal 54 dinyatakan bahwa yang pertama, peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi, profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan
pengendalian mutu layanan pendidikan. Yang kedua, masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber pelaksanaan dan pengguna hasil pendidikan. Selanjutnya, peran masyarakat di era sekarang adalah menjadi fasilitator dalam menunjang pelaksanaan pendidikan nasional, ikut serta dalam menyelenggarakan pendidikan swasta, membantu pengadaan tenaga, saran dan prasarana, serta membantu mengembangkan profesi baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya, untuk pendidikan sepanjang baiklah, selanjutnya saya akan menjawab dari pertanyaan nomor 3. Apa yang dimaksud dengan lifelong education? Bagaimana pandanganmu terhadap lifelong education? Pendidikan sepanjang masa hayat. Lifelong education menyatakan bahwa pendidikan tidak berhenti hingga individu menjadi dewasa, tetapi tetap berlanjut sepanjang hidupnya. Pendidikan sepanjang hayat menjadi semakin tinggi urgensinya pada saat ini karena manusia terus-menerus menyesuaikan diri supaya dapat tetap hidup secara wajar dalam lingkungan masyarakat yang selalu berubah. Sisi lain pendidikan sepanjang hayat adalah peluang yang luas bagi seseorang untuk terus belajar agar dapat meraih keadaan kehidupan yang lebih baik. Selanjutnya, civil society dapat dibentuk oleh pendidikan yang dikonsep dan dilaksanakan secara menyeluruh serta berkesinambungan sehingga kehidupan itu sendiri adalah menikmati pendidikan dalam ruang legal formal. Negara dalam konstitusinya sudah mengamatkan bahwa pendidikan adalah hak setiap warga. Selanjutnya, Islam memandang bahwa pendidikan adalah hak bagi semua orang, education for all, baik itu laki-laki maupun perempuan, dan berlangsung sepanjang hayat. Long life education, hadis tersebut menjadi dasar ungkapan long life education atau pendidikan seumur hidup. Selanjutnya, membaca hal menarik. Pilih buku apa saja yang menarik menurut diri sendiri. Buku di sini dapat diperluas seperti majalah dan koran. Rutin membaca akan memberikan stimulus rasa keingintahuan, tidak harus berat-berat. Dulu cari yang bersifat menghibur seperti novel, kisah atau riwayat orang sukses dan hal-hal positif lainnya. Hindari membaca bersifat negatif, membakar emosi atau bahkan dapat menurunkan mental. Selanjutnya, selain kelas daring, tentunya keterampilan dan pengembangan diri diperoleh juga dengan cara mengikuti kelas keterampilan, seminar, pelatihan pengembangan diri, workshop, serta lokarnya dengan metode tatap muka. Selanjutnya, bergabung dengan komunitas untuk berdiskusi. Komunitas di sini jangan hanya diartikan sebagai komunitas tetap dan terstruktur seperti ikatan alumni, himpunan masyarakat atau organisasi, baik secara daring maupun luring offline. Komunikasi juga diperoleh dengan bergabung dalam grup di media sosial seperti WhatsApp group dan Facebook group, mengikuti fokus grup di section. Tatap muka akan menjadi. Saya akan menjawab dari pertanyaan nomor 4. Jelaskan ciri konsep NU dan Muhammadiyah. Apa kontribusi NU dan Muhammadiyah terhadap pendidikan Islam di Indonesia, dan persamaan NU dan Muhammadiyah. Pendidikan NU mempunyai dua ciri yang esensial. Yang pertama,
i'timad 'alan nafsi, berdikari. Dan yang kedua fil ijtimaiyah, memasyarakatkan, artinya dihidupi oleh masyarakat. Madrasah atau pesantren itu didirikan oleh masyarakat dan dibiayai sendiri oleh masyarakat. Kontribusi Muhammadiyah dalam pendidikan Islam adalah Persyarikatan Muhammadiyah didirikan untuk mendukung usaha Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk memurnikan ajaran Islam yang dianggap banyak dipengaruhi hal-hal mistik. Kegiatan ini pada awalnya juga memiliki basis 45 IBIT H274 IBIT dakwah untuk wanita dan kaum muda berupa pengajian Sidratul Muntaha. Selain itu, peran dalam pendidikan diwujudkan dalam pendirian sekolah dasar dan sekolah lanjutan yang dikenal sebagai Hoge School Muhammadiyah dan selanjutnya berganti nama menjadi Quick School Muhammadiyah. NU bersifat non-politik dan bergerak di bidang agama, pendidikan, sosial, dan budaya. Muhammadiyah didirikan oleh Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912. Persamaan antara NU dengan Muhammadiyah yakni bergerak dalam bidang sosial dan politik. NU dan Muhammadiyah tidak bergerak dalam politik praktis. Mungkin cuman ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.